Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa bimbingan Islam rahimakumullah, ini adalah halaqah yang kelima dalam pembahasan kitab Sifatus Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi SAW dalam bulan Ramadan, karya Fadilatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Fadilatul Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Di halaqah yang kelima ini kita akan membahas tentang waktu puasa. Ya, artinya dari kapan sampai kapan waktu puasa ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita semua sudah tahu ya dan faham, yaitu dari terbit fajar, ya, fajar shadiq atau fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Namun di sini akan kita jelaskan tentang asal mulanya bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ya berpuasa. Jadi ada satu hadis dalam Sahih Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu yang maknanya bahwa dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila berpuasa ya, maka cara puasanya itu anggapan mereka itu mereka tidak boleh ya makan minum lagi kalau sudah tidur ya. Dan ini terjadi pada sahabat yang mulia, yaitu Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ya. Jadi beliau berpuasa Ramadan ya. Nah, pada saat iftar yaitu maghrib, itu kan seharusnya berbuka ya. Nah, beliau bertanya kepada istrinya dan mengatakan, "Aindaki ta'am?" Apakah ya kamu memiliki makanan yang untuk buka puasa begitu ya. Kemudian istrinya menjawab tidak. Ya, tetapi istrinya mengatakan, "Walakin antaliqu fa atlubul." Saya akan berusaha untuk mencari makanan untukmu. Dan di hari itu Qais bin Sirmah Al-Ansari itu bekerja sangat keras ya. Artinya kerjaannya itu banting tulang luar biasa, sehingga betul-betul lelah dan capek. Nah, pada saat istrinya sedang mencarikan makanan, dia tertidur ya. Nah, kemudian gak lama istrinya datang, dan istrinya melihat suaminya tertidur dan mengatakan, "Khaibatan lak." Ya, wahai merugilah kamu ya. Artinya apa? Karena anggapan para sahabat ya, diantaranya juga seperti Umar bin Khattab pernah mengalami itu. Itu kalau yang namanya makan dan minum itu ya harus langsung ya, ketika iftar tidak boleh diselingi dengan tidur. Kalau sudah tertidur maka nanti bangun tidur nggak boleh lagi makan minum, nggak boleh lagi menggauli istri. Nah, Qais bin Sirmah Al-Ansari ini ya, kan tadi belum iftar ya, dan cari makanan minta kepada istrinya, ternyata belum ada. Pas istrinya datang sudah membawa makanan, dia malah tertidur. Nah, akhirnya kan betul-betul belum makan apa-apa sampai besok harinya lagi. Nah, keesokan harinya dia berpuasa Ramadan kembali, sampai akhirnya di siang hari Qais bin Sirmah Al-Ansari ini pingsan ya. Dan disebutkanlah kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Jadi itu asal anggapan puasa itu seperti itu yang berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, jadi orang kalau ketika datang waktu maghrib harus makan minum. Kalau sampai tertidur, nanti bangun tidur itu nggak boleh makan minum, nggak boleh menggauli istri lagi. Ya, langsung nyambung dengan puasa hari berikutnya. Ya,
Umar bin Khattab juga pernah kejadian seperti itu, ya, beliau setelah bangun tidur itu menggauli istrinya, dan ya setelah itu yakni beliau mendatangi Rasulullah SAW. Ya, ini banyak riwayat dibawakannya dalam kitab-kitab tafsir tentang sebab turunnya ayat ini. Namun yang paling sahih di sini dibawakan riwayat Bukhari, ya, dalam kitab oleh penulis kitab dibawakan riwayat Imam Bukhari dari Al-Bara radhiyallahu anhu tentang sahabat Ansari yang bernama Qais bin Sirmah ini. Ya, maka alhamdulillah turunlah ayat yang ke-187 dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum, dan seterusnya. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan Ramadan, ya, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Nah ini, jadi tidak mesti harus sebelum tidur, ya. Pokoknya malam hari dari maghrib sampai subuh, ya, sampai fajar shadiq ini bebas, dalam arti yang halal-halal sebelum bulan Ramadan, ya, di malam hari bulan Ramadan juga halal. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka, ya, istri kalian. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni dan memberi maaf kepada kalian. Maksudnya yang telah lalu. Nah sekarang fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang campurilah mereka, istri-istri kalian, dan ikutilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Ya. Kemudian wakulu washrabu, makan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah ini tentang ayat ini juga, makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih atau tali putih dari benang hitam atau tali hitam, yaitu ternyata fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail, ya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, maksudnya sampai betul-betul maghrib, ya, dan seterusnya sampai akhir ayat ini. Nah tentang firman Allah yang berbunyi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ya, makan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ini juga ada kisahnya, ya, ini pun ada peristiwanya sebagaimana dijelaskan pada hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Nah di sini jadi beliau itu ketika turun ayat yang tadi, ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, beliau sengaja yakni mengambil dua ikat benang, ya, atau dua ikat tali, dua iqal, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih, dan beliau letakkan di bawah bantal beliau. Lalu beliau yakni selalu mengecek, ya, kalau sudah bisa terlihat jelas perbedaan antara tali hitam dan tali putih ini, baru beliau yakni berhenti makan minum, ya. Nah akhirnya beliau pergi kepada Nabi SAW dan ceritakan apakah perbuatan beliau itu benar. Maka Nabi pun menjelaskan, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Bukan seperti itu sebetulnya penjelasan tentang malamnya, tentang hitamnya malam dan putihnya siang. Jadi maksudnya batasannya adalah, ya, mulai dari maghrib sampai yakni subuh, ya, sampai fajar shadiq atau fajar sani, ya, seperti itu. Demikian pula dialami oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, ya, artinya maksudnya riwayat dari beliau, ya, dan riwayat ini
juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi beliau menceritakan ketika turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan minumlah sampai jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam. Ya, di sini kata beliau, qala fa kana ar-rajulu idza arada as-saum rabatu ahaduhum fi rijlaihi al-khayt. Ya, salah seorang dari para sahabat itu ada yang mengikatkan ya pada sepasang kakinya, satu dengan tali putih dan satunya lagi dengan tali hitam. Ini apabila ingin puasa Ramadan di esok harinya. Artinya dia terus di malam itu makan minum, kalau selama belum terlihat jelas perbedaan warna hitam dan putih pada tali yang dia ikatkan di kakinya itu, maka dia masih makan minum dan menggauli istrinya. Ya, sampai betul-betul terang kelihatan perbedaan warna hitam dan putih pada tali tersebut. Akhirnya Allah pun turunkan minal fajri, ya, yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ini maksudnya fajar, di sinilah batas akhir malam itu. Ya. Dan ini yang dimaksud putih dan malam ini adalah pergantian malam dan siang. Maksudnya putih dan hitam ini pergantian antara malam dan siang, itu maksudnya. Jadi jelas di sini bahwa batasan orang iftar diawali dengan maghrib, ya, terbenamnya matahari, betul-betul terbenam matahari. Terserah setelah itu dia makan, minum, ya, menggauli istrinya, ya, sampai batas akhirnya adalah fajar. Nah, di sini kita harus pahami juga bahwasanya fajar itu ada dua macam. Ada al-fajrul kadzib atau al-fajrul awal, ya, dan yang kedua ada al-fajrul shadiq atau fajar yang shadiq atau fajar kedua. Nah, fajar yang pertama yang kadzib ini yang kata para ulama, ya, atau bahkan ada riwayat dari Ibnu Abbas, ini yakni la yuhillu shalah wala yuharrimut ta'am, ya, tidak menghalalkan salat subuh dan tidak mengharamkan makanan. Artinya belum waktu salat subuh dan belum haram makan, artinya masih dibolehkan makan minum. Ini fajar kadzib, ya, fajar awal. Ya, yang tandanya itu kalau kita lihat ke langit disebutkan dalam kitab itu warna putih yang memanjang, ya, seperti ekor serigala. Memanjangnya tidak melebar tapi memanjang. Ini fajar kadzib. Dan ini masih di awal-awal, ya, masih waktu sahur, sebelum sahur bahkan. Ya, mungkin kalau dengan ukuran waktu jam, ya, masih, kalau sekarang subuhnya 4:30 misalkan, ya, sekitar 3:30 atau jam 3, ini namanya fajar kadzib, ya, belum waktu subuh dan itu masih halal makan minum. Ya. Dan yang kedua inilah fajar shadiq, ya, yaitu fajar yang sifatnya yuharrimut ta'am 'ala shaim wa yuhillu shalat al-fajr, ya. Sudah haram makan, ya, bagi orang yang mau berpuasa, enggak boleh lagi makan, dan sudah halal waktu salat subuh. Artinya sudah masuk waktu salat subuh. Oleh karena itu Ibnu Abbas menjelaskannya sebagaimana dalam riwayat Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, dan sanadnya sahih, dan yang lain-lain juga. Kata beliau, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua macam. Fa ammal awwalu fa innahu, ya, la yuharrimu at-ta'am wa la yuhillu as-salah. Yang awal itu tidak mengharamkan makanan, tidak menghalalkan salat. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fa innahu yuharrimu at-ta'am wa yuhillu as-salat. Ini mengharamkan makanan dan menghalalkan salat. Ya. Jadi itulah waktu puasa, ya, dari waktu puasa itu berarti dari fajar shadiq, ya, waktu subuh sampai waktu maghrib terbenam matahari. Dan setelah itu boleh berbuka dari terbenam matahari sampai waktu subuh lagi. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.